bisa 1 minggu tiap hari. Ya, tiap hari. Selama 15 hari. Selama 2 minggu lah. Full. Tiap hari. Setelah itu libur 5 hari. Terus diteruskan lagi bisa tiap hari lagi. Setelah 2 kali baru mulai itu libur lagi 5 hari atau 1 minggu, 5 hari lebih baik. Itu baru seri ketiga. Seri ketiga itu seminggu 3 kali atau 1 bulan 12 kali. Bisa 1 minggu tiap hari. Ya, tiap hari. Selama 15 hari. Selama 2 minggu lah. Full. Tiap hari. Setelah itu libur 5 hari. Terus diteruskan lagi bisa tiap hari lagi. Setelah 2 kali baru mulai itu libur lagi 5 hari atau 1 minggu, 5 hari lebih baik. Itu baru seri ketiga. Seri ketiga itu seminggu 3 kali atau 1 bulan 12 kali. Tapi kalau ininya nutrisinya kurang bagus berarti bisa nggak Pak tiap hari? Kuat nggak ya? Cinya misalnya lemah gitu ya? Iya. Kan mungkin bisa. Dia lemas nggak mau makan, tetap kuat ya? Bisa. Itu kita penusukannya juga ada yang tambah G-nya. Tambah G ya? Tambah G-nya. Itu harus gitu. Jadi kalau dia memang kenanya yang sindrom yang kaku, dia itu nggak usah tambah G. Biasanya dia tekanannya lebih tinggi. Gitu. Kalau dia kenanya yang sindrom lemah, tipe lemah, dia itu perlu tambah G. Dia mungkin malah tensinya rendah. Kalau cara kedokterannya itu tensinya rendah. Ya kadang-kadang kita terapi yang tadi ya nggak mau makan itu ya. Akhirnya seminggu 2 kali. Nah itu perlu moksibasi. Itu perlu moksibasi. Jadi di moksa bagian daerah itu Kuan Yin Jihai yang itu daerah bawah umbilikusnya. Belajar banyak ini. Dari pakarnya benar ya. Itu kalau rendah memang itu dikasih itu nanti dia akan tambah G-nya. Nah, setelah tambah biasanya kalau tipe kaku itu malah lebih lama. Tipe lemah malah lebih. Tipe kaku malah lebih lama ya. Iya, lebih cepat. Soalnya kakunya itu kita harus luruskan dulu supaya dia tidak kaku gitu. Berarti prinsipnya pasien stroke itu 1 minggu sampai 3 bulan ya Pak? Itu masa emasnya? Iya, masa emasnya. Bisa semisal tiap hari? 3 bulan sampai 6 bulan itu masa peraknya. Jadi sudah lebih angel. Biasanya kalau 6 bulan ke atas itu sukar. Sukar disembuhkan. Tapi tetap bisa saja, tapi itu perlu dicoba. Biasanya kalau untuk pasien saya coba 10 kali. 10 kali tidak ada kemajuan, sudah jangan deh akupuntur. Ya. Nanti itu tiap hari, Pak? Tiap hari atau seminggu berapa kali? Bisa tiap hari, bisa seminggu 3 kali. Itu kalau yang sudah setengah tahun. Ya. Ini Pak, saya kan dari dulu sudah familiar sekali ya dengan akupuntur ya. Bahkan dari kecil saya sudah tahu akupuntur itu apa. Bukan sudah tahu, tapi sudah pernah dengar akupuntur mengenal akupuntur. Cuma kan di masyarakat kita saat ini kan tahu akupuntur, tapi kebanyakan takut atau mungkin belum begitu yakin dengan pengobatan akupuntur. Ada nggak sih Pak pesan-pesan untuk teman-teman atau masyarakat umum ya tentang ini loh akupuntur tidak semengerikan yang kalian bayangkan seperti itu? Ada nggak pesan-pesan Pak? Sebetulnya kalau kita merasa positif
bisa menyembuhkan, biasanya itu cepat sembuh. Keyakinannya tentu. Ada keyakinannya, kita perlu yakin. Dan memang kalau apalagi kita sudah kebiasaan gitu ya, kelihatannya oh ini bisa disembuhkan, pasti sembuh gitu. Merasa enggak ada hambatan gitu loh. Memang ada yang beda-beda, yang ada hambatannya, ada itu kelemahan. Ini saya ada pasien ini yang tetraplegi. Ya, Tetraplegi ya. Kalau dari Pak dokter kan, dokter bedah saraf ya, mengatakan ini tetraplegi. Memang sudah lama. Datang ke saya pakai tandu ambulan. Nah kemarin setelah ditusuk 5 kali, dia sudah mulai gerak-gerak semua. Sudah bisa nendang barang itu bisa. Tapi dia tetap belum bisa berdiri. Ini baru 1 bulan, malah kemarin di MRI, 1 minggu di rumah sakit, tangannya malah lemah. Tangannya lemah lagi, tapi kaki tidak ada kemunduran, masih bisa nendang. Oh iya. Cuma belum kuat berdiri gitu. Dia dudukan saya bisa, pindah-pindah sendiri bisa. Jadi sekarang tanpa pakai tandu, tapi itu ya geledekannya masih ada dari ambulan itu masih ada. Iya. Tapi dari ranjang dipepatke dia bisa pindah ranjang gitu. Iya. Ya. Pindah ranjang, pindah sendiri bisa. Nah, dulu kan harus diangkat, tandunya dibuka. Iya. Tandu sekarang kan enaknya bisa dibuka, bisa kanan kiri buka. Iya. Ceklekan gitu aja. Iya. Oh ya, gini kan mungkin dari masyarakat kan kebanyakan takut ya karena citra akupunktur kan ditusuk ya. Ditusuk. Masyarakat rata-rata takutlah kalau ngeri ya kalau ditusuk itu. Sebenarnya ini Pak, bisa nggak jelaskan kalau ini tuh sakit banget atau tidak? Ya, satu memang akupunkturis harus latihan penjaruman. Dari penjaruman yang pemasukan cepat biasanya tidak begitu sakit. Jadi ada tekniknya yang ya ada tekniknya untuk itu. Itu perlu dipelajari. Ya, luar biasa ya. Jadi mungkin kan kalau akupunturis yang sudah berpengalaman kan cara menusuknya atau teknik-teknik untuk menusuknya supaya si klien atau pasien tidak merasakan begitu sakit pasti ada ya Pak teknik seperti itu. Dan kita perlu seorang akupuntur itu perlu konsentrasi. Waktu penusukan itu jangan seenaknya saja, tapi konsentrasi. Jadi kalau konsentrasi penusukan tidak sakit biasanya. Gitu. Ya itu seperti Mas Beta pakai hipnoterapi itu kan. Itu kan satu mix ya. Juga konsentrasi. Itu satu bisa konsentrasi. Kalau enggak beda sama seorang yang bisa hipnotis sama yang biasa itu beda. Soal dia sudah tenang. Iya, luar biasa. Beta mungkin ada yang ditanyakan lagi? Oh, ya, rasanya beliau di sini. Rasanya marem gitu ya, bisa dengan Pak Suryo, bisa bincang-bincang ya. Iya betul. Karena beliau itu guru saya dan master pengujinya loh. Karena saya dulu ijazah nasional saya akupunturnya. Iya. Nah, yang master pengujinya Pak Suryo ini. Iya. Masternya penguji ya Pak. Nanti pengujinya penguji itu. Pengujinya penguji. Saya jadi penguji. Ya. Memang waktu itu kita dipanggil oleh dari Pedanka, ternyata dari Pedanka, dan waktu itu saya wakili Jawa Tengah di Semarang. Jadi tidak ngambil dari Semarang, tapi saya ditelepon oleh Pak dari Kanwil, suruh ambil surat tugas, Pak tugas itu. Biasa ya. Saya beruntung sekali nih Pak, bisa belajar dari pakar-pakar di sini ya. Saya kan yang paling awam ya, paling nggak tahu. Kita kan nggak tahu. Tapi saya senang sekali Pak, ini ilmu baru buat saya sendiri. Mungkin buat teman-teman penonton beta terapi juga mungkin ada wawasan baru yang dibuka tentang akupuntur ya. Kebanyakan kan masih takut, ragu atau bahkan
hanya sekedar tahu tapi tidak pengen mengetahui yang lebih dalamnya. Jadi nanti kita akan bicarakan tentang tadi penanganan berbagai kasus dengan akupuntur ataupun dengan akupressure ya Pak ya. Ya. Nanti bisa didetailkan misalnya asma, insomnia, asma bisa ya, cocok dengan ini akupuntur. apa namanya vertigo ya Pak, Ya. vertigo gitu, stroke jelas ya. Jelas banyak Itu sekali yang bisa diselesaikan. ya. Akupuntur kan ini kan dari Tionghoa ya, asal Dari muasal Tiongkok ya. Tiongkok. dari Tiongkok ya, asal muasal dari akupuntur ini ya. Jadi kan ini sudah ribuan tahun sebelum Masehi ya, teknik seperti ini. Betul. Sepengetahuan saya ya yang Ya, awam betul, mengingat betul. saya. Kan Ribuan 5.000 tahun tahun sebelum Masehi. Iya. Sekarang udah tahun 2000 ya. Iya Itu udah berarti. 6.000 tahun. Iya betul. benar 7.000 tahun. Iya. Ya. Usianya sudah sangat panjang dan pasti sudah dari tahun ke tahun kan pasti ada pengembangan ilmu. Memang itu seperti pembiusan itu dengan akupuntur, Iya. anestesi akupuntur ya. Iya. Itu kita kalau lihat itu zaman kuno ada yang kita kenal di itu wihara-wihara itu di kelenteng ya. Iya. Itu ada Pankung lah, yang itu Jenderal Pankung itu ada. Oh, iya iya. Nah, itu waktu itu ceritanya dari dulu itu dia itu kena panah beracun oleh seorang ahli pengobat wadok yang terkenal kan. Wadok yang sekarang buat merek jarum akupuntur itu dokter kuno. Oh. Tapi waktu itu tidak pernah dimasukkan ke buku akupuntur. Tapi saya hanya mendengarkan ceritanya dan lihat gambar-gambarnya itu cerita. Saya kan lihat itu gambar-gambarnya ada ya toh. Iya iya. Dari buku cerita baca juga. Itu dikatakan Pankung itu hebat. Soalnya dia dioperasi ininya yang beracunnya itu sampai dibuat operasi. Dia main sekak dalam keadaan sadar. Jadi tidak merasakan. Tapi yang operasi itu Hadok. Itu adalah dokter terkenal yang kuno, Cina kuno. Itu terkenal. Jadi dia dengan akupuntur juga. Dia akupuntur juga dioperasi. Jadi sekarang waktu itu belum ada anestesi akupuntur. Waktu saya lihat-lihat itu belum ada anestesi. Jadi orang tahunya yang hebat itu adalah Jenderal Pankungnya. Yang tahan sakit gitu. Tahan sakit, wah hebat sekali. Tapi kalau sekarang saya sudah mengerti akupuntur dan mulai ada akupuntur anestesi, saya lihat, loh wong itu ditusuk jarum. Iya. Ya mungkin anestesi waktu itu. Kan enggak tahu. Di wadah itu. Iya. Jadi dia itu memang soalnya ada buku-buku kedokteran atau catatan sejarah kedokteran itu, kedokteran kuno ya di Tiongkok itu, di setiap kerajaan itu tidak pasti disimpan dengan baik. Pergantian kerajaan satu dijatuhkan, pustaka itu tetap dirawat. Tidak pernah sampai melu diobong, enggak. Tetap dirawat bagus. Jadi tetap turun temurun terus. Jadi berarti bisa maju terus. Kesannya sana memang menghargai ilmu ya. Ya, Pak? menghargai ilmu betul. Ya. Makanya ada pepatah carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu karena Enggak hilang gitu loh. Kalau ilmu banyak enggak hilang. iya. Kecuali diserang 8 negara dari Eropa itu, ya itu diobong temenan memang. Iya. Dulu ya. Mungkin Pak Beta ada yang mau ditanyakan lagi? Wah, ini wis marem ya, wis cukup banyak ya. Iya. Tadi lain kali mudah-mudahan kita ketemu lagi dan kita bisa bahas kasus-kasus kecil ya Mas, dengan akupuntur ataupun akupressure, sehingga teman-teman di beta terapi ini bisa mempraktekannya. Misalnya kasus menangani anak yang belum bisa berjalan, misalnya kan di akupuntur bisa itu, di akupressure juga bisa ya Pak. Ya. Atau space delay. Space delay ya, dan banyak kasus fungsional lainnya yang bisa di akupuntur loh. Cuman tadi perlu sosialisasi, terus tadi ya perlu ke orang yang tepat gitu ya. Iya betul Seperti sekali. itu. Terus yang
yang pasti tadi diagnosa yang pas ya, sehingga bisa menentukan titik terapi yang penanganannya juga tepat ya. Oke, sudah cukup ya Pak Beta ya. Terima kasih banyak. Terima kasih sama-sama. waktunya di beta terapi. Sudah bersedia kemari. Ini luar biasa sekali, ilmunya banyak sekali yang saya juga jadi excited ya dengan terapi ini, juga jadi lebih mengenal, teman-teman juga jadi lebih tahu tentang terapi akupuntur ini. Ya Pak Suryo, terima kasih atas waktunya. Kita juga terima kasih. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video dari kami. Kita pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.